Karena tadi di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, betapa dijabarkannya berbagai macam seluk-beluk keadaan manusia tentang ilmu dan akal yang harus kita cermati sesungguhnya. Ada apa gerangan? Di dalam perjalanan manusia, gejolak di dalam hati. Mungkin saya pernah bicara minggu-minggu yang lalu. Sekali lagi saya mengingat-ingatkan, mintalah ampunan karena terlalu banyak gejolaknya di dalam dada kita, di dalam kepala kita, berbagai macam keadaan isi dunia ini. Maka inilah tempatnya, halaqat dzikir, tempat meminta. Meminta apa gerangan? Meminta kebutuhan kehidupan kita, dunia dan akhirat. Tetapi utamakanlah adalah ampunan. Salah satu taman-taman surgawi. Di dalam halaqat dzikir inilah dipanjatkan segala doa-doa. Kalau doa-doa kita berupa keinginan, kemakhlukan, kedirian kita, itu sesuatu yang biasa karena yang ada di dalam permukaan hati kita itu adalah salah satunya an-nafs. An-nafs itu keinginan. Sekalipun itu bertahap-tahapan, saya menerangkannya keadaan-keadaan itu karena tadi di dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, betapa dijabarkannya berbagai macam seluk-beluk keadaan manusia tentang ilmu dan akal yang harus kita cermati sesungguhnya. Ada apa gerangan? Di dalam perjalanan manusia, gejolak di dalam hati. Mungkin saya pernah bicara minggu-minggu yang lalu. Terlalu banyak yang ada di dalam kepala kita yang kita pikirkan. Saya mendengarnya dari sepuh-sepuh kita terdahulu. Itu katanya, sebanyak rambut di kepalamu itulah gejolak yang ada. Keinginan-keinginan yang ada, macam-macam keinginan yang ada. Maka kamu harus membasuhnya di dalam berwudu. Baik, kalau begitu kita berangkat. Kita ini banyak keinginan di dalam hati. Banyak mereka-reka tentang akal. Maka mengapa kita tidak bersihkan dulu segalanya? Agar segala yang kita memintanya adalah baik. Baik bukan hanya untuk diri, tetapi baik untuk umat manusia. Baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pegangan kita. Lalu akal kita, dengan akal kita yang banyak, ada akal baik, ada akal apa istilahnya bahasa kita, akal bulus, kejahatan-kejahatan yang ada di dalam diri kita, agar yang jahatnya, yang buruknya, yang menjadi congkaknya manusia itu terhapuskan. Maka kita bicara tentang seluk-beluk yang dibicarakan tadi, yang menuju tentang kesucian. Karena kita akan berpulang. Mengapa seperti itu? Ini adalah ingatan-ingatan. Ini adalah peringatan-peringatan. Seluruhnya itu ada di dalam Al-Quran. Allah memberikan peringatan kepada manusia. Karena di dalamnya adalah contoh-contoh di dalam Al-Quran. Peringatan-peringatan.
sebutan-sebutan manusia congkak, sebutan-sebutan bagaimana orang yang dikasihi Allah Ta'ala, yang berlenggang di atas bumi itu dengan merendahkan hatinya. Maka saya sering memakai bahasa, merendahlah kalian bagai bumi. Agar apa gerangan? Agar diangkat derajatnya. Agar seperti yang kita katakan di dalam salat, warfa'ni, maka tinggikanlah derajatku ya Allah. Ini kebutuhan manusia sesungguhnya. Tetapi ketinggian derajat yang menurut akal dan keadaan kita, biasanya kita memandangnya dari isi kebutuhan makhluk, kedirian. Itu yang disebut tinggi derajat dan itu yang diminta. Berbeda dengan yang dimaksud di dalam sholat itu hakikatnya. Warfa'ni. Diangkat derajatnya adalah derajat di atas bumi ini dan di akhirat nanti. Maka ada tanda-tandanya di sana. Tanda-tandanya ada wara. Ada ketawaduan di dalamnya. Maka yang ada terlihat adalah akhlak. Kemuliaan itu yang ada. Ini yang dimaksud warfa'ni, darajat. Baru kemudian tadi kita mendengarnya Imam Al-Ghazali membandingkannya bagaimana darajat atau akal manusia dengan akal binatang. Yang sesungguhnya jubah binatang itu ada pada kita. Nafsul haywaniyah itu ada di dalam diri kita. Tidak tahu malu kadang-kadang. Tidak peduli kepada orang lain. Nah, ini ada di dalam lawamah. Kalau di dalam imarah jelas kita sudah menerangkannya kemarin. Sekalipun tidak terlalu banyak. Tapi jenis-jenis imarah itu di dalam tahapan-tahapan kejahatan manusia di situ. Keinginan-keinginan yang seperti itu. Memasuki lawamah kemarin juga kita sudah berbicara. Congkak, keangkuhan, kesombongan. Nah, untuk masuk ke dalam mulhamah itu, sesungguhnya di dalam lawamah itu orang sudah mau bekerja, sudah mau beribadat. Kalau para syekh membawa saliknya itu kira-kira sudah bisa mengolahnya, sudah bisa menataknya, tentu sudah barang tentu sekemampuan syekhnya. Karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perhatian nomor satu. Semua ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sang syekh ini yang membimbing ini? Yang menurut kadar pengetahuannya seluk-beluk yang dirasakannya di jalan tasawuf ini dan terasa lalu membawanya ke arah itu para saliknya agar dia gemar di dalam peribadatannya. Gemar melihat gerak-gerik hati kita dan cakap-cakap hati kita yang berhubungan dengan keinginan dan akal yang ada. Ini semuanya bergelut di dalam latifatul qalbi. Masih di dalam nafsul lawamah. Ibadat sudah mulai mau, tapi pengendalian tiada. Kadang-kadang tidak peduli. Congkaknya, kesombongannya masih dipakai di dalam dadanya. Merasa lebih dari orang lain. Ini kejahatan sejati sesungguhnya. Betapa hinanya kalau kita melakukan itu.
betapa kejinya, betapa jahatnya orang yang ada di hadapan kita dianggap rendah semuanya. Bahwa akulah yang lebih tinggi darajatnya daripada engkau. Bahwa akulah yang lebih berpengetahuan dari engkau. Itu kekejian sejati sesungguhnya. Sekalipun dia berdiam, kadang-kadang dengan akal adar di dalam lau amah itu, dia mengeluarkan kata-katanya. Tahukah para sahabat sekalian, syaitan berbondong-bondong menjaga di kerongkongan kita. Dia keluar mengikuti kata-kata yang dikeluarkan lewat lidah. Maka lisan sesuatu tempat yang berbahaya di dalam pembicaraan. Dia mengatakannya ini dan itu. Dia tidak sadar di dalam pembicaraannya itu dengan ada kebanggaan di dalamnya. Ini lau amah, padahal dia sudah beribadat. Kesombongannya berkibar. Ujub dan takabur itu tipis saja bedanya. Nyaris dia juga. Nyaris kejahatan juga. Mari lihat di dalam dada. Dada kita. Apakah masih ada itu? Bila tidak, serang dia dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan putus dari wudumu. Jaga kecongkakan itu. Lalu dia main ke dalam mulhamah.